Kita ketemu lagi di acara Bintang Santai Ngopi Sore at Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore. Aduh, biasanya sore-sore tuh apalagi hari Jumat gitu ya. Kita biasanya kerjaan udah mulai slow gitu kan, bersiap untuk weekend besok hari. Nah, bersama saya Dea Yujihan, atau teman-teman boleh panggil aku Jihan, yang akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan. Dan tentunya acara ini dapat kita saksikan bareng-bareng di kanal YouTube-nya Tempo.co, terus kemudian Facebook Live-nya Tempo Media, yang diadakan setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan juga tentunya cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, sore ini kita akan ngobrolin soal traveling di masa new normal gitu ya. Kalau kita sadarin memang sekarang itu alhamdulillah nih angka-angka kasus COVID sudah mulai menurun walaupun kita juga masih ada ancaman varian baru gitu ya, Omicron, tapi mudah-mudahan ini nggak akan sampai membludak kayak dulu lagi, jadi kita masih bisa terus beradaptasi dengan kebiasaan di era normal baru ini. Nah, ngomongin soal traveling ini tentunya seru banget sih, yang pasti, apalagi ini weekend ya, jelang weekend gitu, pasti teman-teman ada juga yang sudah, mungkin mempersiapkan diri gitu, untuk besok Sabtu dan Minggu mau kemana. Nah, ini kita akan bahasnya kali ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih kesiapan kita sebagai wisatawan dan juga pengusaha travel dalam masa new normal ini? Pertanyaan ini tuh pasti ada di benak semua orang, termasuk di benak aku juga gitu ya, karena kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun ini kita dilanda sama pandemi COVID-19 gitu. Nah, tapi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama dengan narasumber istimewa yang sudah hadir sore hari ini untuk ngobrol bareng Jihan dan juga teman-teman penonton semuanya gitu ya, kita akan terlebih dahulu saksikan bersama video teaser berikut ini. Hampir 2 tahun sudah dunia dihadapkan pada situasi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Namun di tengah wabah COVID-19 ini, hasrat traveling sebagian masyarakat kita masih menggebu. Meski mereka sadar bahwa bepergian di tengah pandemi membutuhkan perjuangan ekstra, mulai dari ekstra dana, ekstra barang bawaan, hingga ekstra antisipasi kejadian yang tak diinginkan. Di sisi lain, banyak pecinta traveling yang belum yakin betul untuk menentukan pilihan tujuan di tahun ini. Dilansir dari Tempo.co, destinasi wisata 2022 diperkirakan akan lebih bervariasi. Beberapa objek yang sebelumnya kurang diminati, seperti wisata alam dan budaya, justru akan mengalami peningkatan popularitas. Memperhatikan tren pariwisata di akhir 2021, timbul optimisme di tahun 2022 bahwa wisata perjalanan akan semakin menggeliat. Bukan tanpa alasan, pandemi memang sempat melandai dan membangkitkan asa para traveler untuk bisa kembali melihat dunia. Wah, seru banget videonya. Aduh, aku juga sebenarnya kangen nih ya, Sobat Tempo semua, untuk bisa jalan-jalan sebebas dulu lagi gitu sebelum pandemi tiba. Karena memang tentunya ada dong perbedaan-perbedaan ketika kita traveling di masa era new normal ini dengan pas dulu nih, waktu belum ada pandemi. Pasti ada perbedaan-perbedaannya. Kira-kira perbedaannya apa aja dan gimana kita harus menyikapinya? Nah, sekarang sudah hadir beberapa orang narasumber yang super istimewa deh, sudah mau bergabung di Ngopi Sore kali ini gitu ya. Ini aku panggil dulu deh, sapa dulu, ada Mas Busyiro Oriza, adalah seorang praktisi komunikasi begitu, yang menjabat sebagai Senior Corporate Communication Manager di Marketplace Bisnis Travel Peggy, di mana beliau ini akan memberikan prediksi tren travel di tahun 2022 ya, kali ini ya, dan akan mengulas pergerakan transaksi tiket hotel dan pesawat dalam beberapa bulan terakhir selepas puncak pandemi gelombang kedua di pertengahan tahun kemarin gitu. Juga pilihan-pilihan destinasi terbaik untuk travel yang aman. Halo Mas Busyiro Oriza, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Jihan, apa kabarnya? Hai, sehat alhamdulillah. Udah ngopi belum nih Mas? Oh udah, tapi saya nggak sore, tadi pagi. Biasanya ngopi itu selalu pagi. Yoi, mantap. Udah, tapi yang penting seger ya, karena besok weekend gitu loh. Iya dong. Thank you banget Mas Busyiro sudah gabung di Ngopi Sore kali ini. Saya akan sapa juga narasumber lainnya, Sobat Tempo, ada Mas Axel Hadiningrat, seorang traveler gitu ya, dan juga seorang digital nomad alias pekerja yang sering banget berpindah-pindah tempat.
Beliau juga adalah seorang CEO Kun Films yang bergerak di bidang produksi film dan video klip. Dipanggil Mas Axel ya ini ya, akan membagi pengalaman dan juga tips saat bepergian di masa pandemi ke beberapa tempat dari dalam maupun dari luar negeri, kayak misalnya di Papua, Labuan Bajo, Amerika Serikat, Spanyol, dan Prancis. Waduh, buset, luar biasa banget. Hai Mas Axel, apa kabar? Hai, baik, Mbak Jihan. Mbak Jihan, halo. Iya, halo, thank you Sekarang banget sudah gabung di sore. Sehat Mas, gimana kabarnya? sehat, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagi di mana sekarang nih? Sekarang lagi di Paris, di Prancis. Oh, oke. Sudah berapa lama di sana berarti? Berarti sekarang udah hampir sebulan setengah, hampir 2 bulan. Udah hampir 2 bulan. Sudah hampir 2 bulan ya. Oke, nanti Mas Axel akan sharing gimana pengalamannya khususnya di Paris nih yang sudah hampir 2 bulan di sana ya. Oke, saya akan ke narasumber selanjutnya. Ada Mbak Ervi Benezia, adalah orang Bandung yang juga menjadi warga Paris dari tahun 94. Wow. Seorang traveler juga yang menggemari fotografi. Aduh, ini biasanya paketan kan, traveling sama fotografi itu biasanya satu paket yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Dan beliau ini kerap jalan-jalan ke pelosok-pelosok Eropa gitu ya, selain bolak-balik ke Indonesia tentunya bersama dengan suami dan juga anak-anaknya. Nah, selama masa pandemi ini, Mbak Ervi masih suka jalan-jalan di kota-kota di Prancis Utara dan Selatan, meskipun masih terbatas gitu ya, Mbak Ervi, di negara Prancis ya, karena apa nih? Karena faktor regulasi atau gimana tuh? Seperti semua ya, jadi kita terbuka, Prancis sudah terbuka untuk semua turis, asal vaksinasi, terus di PCR selama 72 jam, tidak ada itu peraturan tergantung dari zona negara. Oke. Jadi Indonesia masuk, misalnya Indonesia masuk ke zona negara oranye gitu ya. Jadi setiap negara lain-lain. Peraturannya ya? Peraturannya lain-lain. Ada yang misalnya kalau zona merah, mereka harus isolasi selama dari 7 sampai 10 hari. Gitu. Oke. Bebas saja. Oke, berarti kita tahan dulu ya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi, tapi sebelum kita diskusi nih sama teman-teman semua, kita akan bareng-bareng saksikan terlebih dahulu. Seperti ini. Ya, balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Balik lagi kita akan ngomongin soal traveling di masa new normal ya. Bersama dengan Mas Busyiro Riza, kemudian ada Mbak Ervi dan juga Mas Axel. Nah, aku akan pertama ke Mas Busyiro dulu deh, yang mungkin bisa menjelaskan begitu kepada pemirsa sore hari ini tentang sebetulnya bagaimana sih kondisi industri pariwisata gitu ya Mas, khususnya agen perjalanan selama menghadapi pandemi. Mungkin dulu pas pertama kali dipukul pandemi itu seperti apa, dan kemudian perubahannya atau progres baiknya sampai saat ini tuh kayak gimana sih? Silakan Mas. Iya, makasih banyak Mbak Jihan. Jadi tadi mungkin komen sedikit sama komentar dari Mbak Jihan, kangen ya kita traveling kayak seperti sebelum pandemi, karena di saat ini kita harus ada beberapa hal yang kita harus ubah gitu cara kita travel. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi kita di masa pandemi sekarang kita beradaptasi itu jadi kunci sih.
Nah, ketika waktu tahun 2020 awal-awal COVID muncul lalu sampai ke Indonesia, itu mungkin saya bisa kasih gambaran kita mengalami seperti turbulensi lah kalau kita naik pesawat ya. Nah, itu turbulensi yang cukup hebat, di mana kalau pada saat itu refund yang biasanya cuman bisa dibilang kayak 1-5% gitu, tapi pada saat itu hampir 90% gitu. Orang-orang tiba-tiba mau cancel their trip. So it's challenging for us, tapi kita sudah berhasil melewati masa-masa tersebut. Dan di 2022 ini khususnya, kita sih melihatnya sudah terjadi apa yang kita sebut recovery. Jadi untuk beberapa kawasan destinasi itu kita lihat sudah mulai meningkat kembali. Bahkan kalau di masa Nataru kemarin, kita lihat ada okupansi hotel-hotel itu udah mulai tinggi lagi ya, di atas 50%. Jadi itu sinyal yang bagus. Jadi di masa ini kita harapkan kita bisa memanfaatkan momentum tersebut ya. Kita harapkan sih ke depannya itu akan lebih baik ya, karena kan kalau kita lihat secara tingkat vaksinasi, herd immunity juga kayak saya baca beberapa artikel itu sudah mulai terjadi, jadi kita harapkan itu akan membantu ya untuk dari sisi recovery-nya semakin cepat lagi. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Oke, baik. Nah, Mas bisa juga nggak sih cerita soal dilihat dari sisi transaksi di marketplace begitu ya, sejauh apa ketika, aku nggak tahu apakah pada saat benar-benar kasusnya lagi tinggi banget itu mengalami penurunan yang sangat jauh. Nah, itu sejauh apa sih penurunannya? Ya, penurunannya itu cukup signifikan ya. Kayak saya sampaikan tadi sebelumnya, orang-orang tiba-tiba cancel their trip, terus juga secara demand juga turun. Pada saat itu mungkin kita bisa bilang ada transaksi per hari itu berapa ya? Kayak di atas 100 itu udah cukup bagus waktu itu. Nah, jadi kita tuh melihat kondisinya separah itu gitu. Jadi tapi kita lagi-lagi kita bisa berhasil melewati tersebut, karena kalau kita perhatikan ya, dunia travel itu beberapa kali sebelum corona ya, itu memang sudah pernah mengalami hal yang signifikan itu juga. Kalau kita lihat tahun 2001 waktu terjadi kasus 9/11 itu kan kondisi travel juga orang-orang juga ada ketakutan, jadi demand juga turun, tapi kita lihat kalau industri travel itu emang paling resilient sih. Jadi karena travel itu kan pada dasarnya kan mobilitas ya, orang-orang dari berpindah satu tempat ke tempat lain, entah untuk leisure atau untuk bisnis. Mostly mungkin bisnis juga karena terjadi perpindahan orang, itu kan terjadi pergerakan ekonomi ya di situ. Nah, jadi kita melihat dengan situasi seperti sekarang itu kita udah berhasil melewati masa, saya bisa bilang zona merah ya. Jadi udah masuk ke tahap recovery, di mana kita lihat ke depannya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan momentum ini, kita bisa lebih baik lagi sih. Terutama kalau di 2022 kan kita lihat ada beberapa event internasional ya, kayak ada MotoGP, terus juga Indonesia juga dapat kehormatan sebagai negara G20 nanti. Jadi saya rasa dari pemerintah juga akan melihatnya ini sebagai momentum sih untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, khususnya pariwisata. Oke. Thank you Mas Busiro. Nanti aku akan tanya lagi soal sebenarnya sejauh apa gitu sekarang pertumbuhan yang sudah terjadi. Apakah memang sudah sestabil ketika sebelum pandemi atau gimana? Nah, tapi aku akan tanya dulu ke Mbak Ervi lagi nih. Mbak Ervi mungkin juga bisa sharing ke kita saat ini situasi di Kota Paris sendiri itu kayak gimana, dan apa warga di sana sendiri itu menyikapi masa new normal tuh gimana sih sebenarnya? Apakah hampir sama kayak orang-orang di dunia lain yang ya mau nggak mau harus beradaptasi, atau ada hal-hal yang menarik nih dari warga di Paris sendiri?
Seperti semua di negara kayaknya ya, semuanya adaptasi seperti itu. Cuman di Prancis sekarang lebih ribet karena dihubungkan dengan masalah politik. Jadi mungkin pernah dengar ada minggu kemarin hari Sabtu ada manifestasi seperti biasa orang Prancis senang demonstrasi dan suasana nggak begitu gimana ya. Sekarang jadi lebih ribet karena ada masalah politik seperti antara yang divaksinasi dan tidak divaksinasi. Jadi seperti mulai tidak nyaman. Ya, Tidak suasana nyaman seperti itu. tidak nyaman. Jadi seperti orang mencari apa namanya ya, kambing hitam. Siapa yang salah dan itu. Jadi amburadul deh pokoknya sekarang udah orang udah nggak mikir lagi tentang masalah sebetulnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi semuanya jadi antara kesehatan, politik, isolasi, pokoknya amburadul aja. Makin seperti jadi terpecah belah. Mungkin itu ada masalah juga karena ada mau pemilu dan lain sebagainya. Jadi sudah sedikit keluar dari mungkin di Indonesia lebih suasana lebih aman. Di sini orang jadi seperti ketakutan. Oke, baik. Sudah tidak ada kebebasannya. Itu apa maksudnya? Seperti apa ya? Nggak mau ngomong politik sih di sini, tapi orang Prancis langsung ngomong politik. Tapi ya? berarti artinya di sana kalau secara umum sendiri dengan kondisi saat ini yang sebetulnya pandemi masih ada, tapi bagaimana mereka hidup untuk sehari-hari, misalkan untuk berangkat ke tempat bekerja atau tempat mencari ilmu, itu kayak gimana sih? Bebas saja. Sekolah tetap ada, tidak pernah mengalami lockdown atau isolasi. SMA, SD, SMP tetap berjalan ya. Universitas juga. Jadi tidak semua bebas asal divaksinasi itu. Terus setiap ini ada lagi perubahan karena di sini ada senator di Prancis yang membuat juga aturan dan setiap aturan itu berubah-berubah gitu setiap saat. Ada seperti misalnya sekarang ini sudah 2 minggu, kalau nggak salah sudah 2 minggu sekarang semua dianjurkan untuk bekerja di rumah. Sudah kembali lagi bekerja di rumah ya, ya. Tapi orang Prancis rebel bandel pada keluar, banyak yang nggak ikut aja. Jadi baik. Tapi apakah di sana juga situasi warganya hampir sama seperti Indonesia? Kalau di Indonesia kan bisa dibilang ada terbagi yang pro vaksin dan juga anti vaksin gitu. Kalau di sana kayak gimana sih? Nah, ini kan karena berkaitan juga dengan aktivitas sehari-hari ya kan. Ketika orang di Indonesia masih ada pandangan anti vaksin, kemudian akhirnya kemarin juga pemerintah sempat maju mundur nih untuk melanjutkan PPKM atau enggak. Nah, kalau di sana sendiri gimana sih, Mbak? Sama, ribet aja. Jadi antara mungkin hampir semua di negara, saya nggak tahu ya, cuma di Prancis, antara dokter, ilmuwan, politik, rakyat, semuanya terpecah belah, ada yang pro dan kontra. Dan itu yang saya tadi bilang, seperti ada beberapa orang yang terjadi seperti diskriminasi tentang orang yang tidak divaksin, seperti salah mereka. Jadi bukan lagi masalah tentang virus ya, tentang COVID, tapi tentang yang tidak divaksin. Jadi masalah jadi berubah. Jadi yaitu yang
yang terjadi sekarang di Prancis itu mencari kesalahan untuk ya Oke. karena pemerintah juga Presiden Prancis bilang belak-belakan kalau dia mau ganggu orang yang tidak divaksinasi, dan itu bikin Baik, baik. marah orang Prancis. Orang Prancis Oke, oke. revolusi ya, dari zaman dulu udah senang revolusi. Baik, baik, baik. Mbak Evi, nanti aku akan tanya lagi soal bagaimana turis-turis dari Asia, mungkin khususnya juga Indonesia ke sana, apakah sudah mulai terlihat lagi atau gimana? Tapi aku akan ke Mas Acel dulu deh. Mas Acel, saat ini tuh selama di masa pandemi ini ya, berarti artinya mulai dari sekitar Maret kalau di Indonesia ya, kasus pertama ada tuh sampai sekarang nih sudah hampir 2 tahun, 2 bulan lagi gitu. Sudah jalan-jalan kemana aja sih, Mas? Sebenarnya sih jalan-jalan ini juga sesuatu yang kebetulan juga karena kebetulan ada pekerjaan gitu, kayak contohnya kemarin di tahun sebenarnya awal start traveling itu di tahun 2021 awal, aku tuh ke Jayapura. Di Jayapura itu kemarin itu pas situasi COVID pertama kali itu kondisi kita lagi syuting ya di sana. Jadi kita ngikutin protokol syuting waktu pada saat itu di Jakartanya itu udah nggak lagi lockdown. Nah pas jadi PPKM kalau nggak salah waktu itu namanya bukan PPKM ya, apa gitu namanya itu. PSBB. PSBB ya bener Ya. itu namanya. Ganti-ganti nama mulu soalnya. Nah jadi kita ngikutin protokol kesehatan itu kan. Nah cuman perbedaannya memang pada saat terbang ya. Pada saat terbang itu memang kita diwajibkan untuk ya begitu tadi melakukan antigen dan lain sebagainya. Terus kalau nggak salah sampai pada akhirnya penerbangan itu harus kalau nggak salah harus vaksin ya sekarang itu. Kalau nggak salah. Iya, iya. Domestik pun Harus harus vaksin. ada antigen. Iya, iya, betul. Gitu. Jadi akhirnya aku langsung lihat perbedaan di sini udah mulai signifikan gitu ya, bahwa kriteria kita untuk berpergian itu ternyata udah mulai ketat gitu. Apalagi nih saat ke Eropa gitu, itu juga udah mulai ya itu tadi kalau misalkan nyambung kata Mbak Evi gitu, karena ya itu tadi ada semacam diskriminasi juga karena ya istilahnya kita kan kita divaksin oleh merek brand tertentu, kita nggak boleh masuk ke negara tertentu karena kita diwajibkan untuk menggunakan vaksin tertentu juga gitu. Jadi istilahnya ini adalah salah satu kendala kita gitu, terutama kalau aku sih suka traveling itu memang lebih ke arah lebih suka suasana yang baru aja sih, karena memang tren si remote worker ini kan sekarang memang kan ceritanya tuh lagi ngetren gitu ya. Nah, tapi memang yang perlu dipersiapkan itu tadi gitu, antigen dan lain sebagainya, plus juga sama ya itu tadi, karena di pesawat itu kan beda-beda tuh orang ya, ada yang concern-nya terhadap kesehatan, ada yang penting nyampe aja naik pesawat, tapi yang kalau misalnya concern-nya kesehatan itu pasti akan menemukan kondisi yang kurang nyaman pasti ya, karena ya mau bagaimanapun kita berjam-jam berdempet-dempet gitu dengan orang, dan juga ya memang walaupun sudah mengikuti protokol kesehatan pasti akan kurang comfort dengan penggunaan masker di dalam pesawat yang kan agak sesak ya gitu-gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya yang paling ini ya kerasa gitu dari traveling saat berpandemi, di saat pesawatnya gitu, saat berpergiannya. Tapi pada tempat tujuan destinasinya biasanya sih itu tergantung daerahnya masing-masing ya gitu, apakah daerah itu lagi ini rawan apa enggak. Cuman kalau domestik kemarin di Labuan Bajo dan Papua, daerah-daerah timur yang cenderung nggak terlalu banyak orang gitu, sekarang lumayan ini ya masih safe gitu ya ukurannya sih gitu ya kalau aku lihat sih. Oke. Nah, Mas Acel, tapi dari sekian banyak banget perubahan, ada kayak kebiasaan ketika menggunakan transportasi udara, terus kemudian regulasi di beberapa negara yang berubah. Nah, menurut Mas Acel sendiri, yang paling butuh penyesuaian banget tuh apa sih di antara semua perubahan itu? Butuh penyesuaian banget itu dari semua ya. Kalau aku pikir gini, kalau perjalanan domestik memang makanya pemerintah kita tuh sangat gencar untuk mengkampanyekan turisme domestik gitu kan, supaya masyarakat kita itu tidak banyak berpergian ke luar negeri, karena disinyalir bahwa memang virus-virus mutasi seperti ya yang baru-baru ini Omikron dan lain sebagainya itu datang dari luar negeri kan gitu. Jadi akhirnya pemerintah membuatkan satu regulasi bahwa kita harus dibatasi
ke luar negeri dengan cara ya itu tadi aturan-aturan seperti karantina dan lain sebagainya. Nah, menurutku karantina dari luar negeri inilah yang kayaknya sepertinya perlu dikaji ulang lagi gitu sepertinya buat pemerintah karena banyak kita kan tahun ini akan menghadapi yang namanya G20, terus habis itu tahun depannya juga kita akan menjadi host ASEAN Summit gitu. Nah, menurutku ini ada perlu adjustment karena bagaimana caranya orang-orang delegates gitu dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, tapi tiba-tiba di Indonesianya harus karantina misalkan 10 hari gitu, atau enggak misalkan harus 7 hari gitu. Jadi kayaknya itu nanti yang by the time memang ya sebenarnya pemerintah juga udah melakukan hal yang cukup baik gitu ya. Tiap minggu, tiap update mereka selalu mengupdate masalah karantina ini gitu. Karena for some countries gitu ternyata itu memberatkan sekali ya ternyata, dan kemarin juga aku baru baca berita gitu bahwa dari sepanjang tahun 2021 gitu hanya sekitar less than 60 wisatawan luar negeri yang datang ke tempat wisata seperti Bali misalkan gitu. Jadi karena memang pas aku ketemu sama teman-teman di sini memang ternyata ya peraturan karantina itu memang ternyata berat, dan itu mungkin harapannya sih ke depan ya buat dari kami untuk pemerintah gitu, itu yang bisa di-adjust ya ke depannya gitu, jangan sampai ya jadi akhirnya itu yang faktor itu yang membuat masyarakat nggak mau orang lain nggak mau pada datang, wisatawan nggak mau pada datang gitu ke Indonesia, kurang lebih kayaknya seperti itu ya. Karena di luar negeri selalu nggak se-strict itu ya gitu sih di luar negeri yang lain. Oke, baik. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan, intinya yang butuh penyesuaian banget nih adalah soal peraturan karantina ya, regulasinya kayaknya perlu dikaji ulang lagi. Oke, thank you banget masukannya Mas Acel, dan pemirsa, bagi Sobat Tempo semua yang sudah mendengar ini ya, obrolan tadi bersama dengan narasumber-narasumber yang pengen banget mengajukan pertanyaan, bisa banget untuk ditulis di kolom komen YouTube atau di kolom komennya Facebook Live Tempo, karena nanti untuk teman-teman yang beruntung yang pertanyaan dibacain akan ada free langganan Tempo Digital Platinum selama satu bulan untuk 10 komen pertama yang masuk, dan bagi penanya terbaik juga akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 3 bulan, dan pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kita bacakan di segmen terakhir untuk langsung dijawab sama narasumber-narasumber istimewa kita hari ini. Nah, kita masih akan ngebahas lagi soal traveling tentunya di masa new normal ini, tapi kita akan masih kembali lagi usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Ngopi Sore. Hai Sobat Tempo, balik lagi bersama aku di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Yang belum ngopi, ayo kita ngopi bareng. Nah, kita akan kembali ngobrolin soal traveling di masa new normal ini ya. Tadi kita sudah sedikit diskusi dengan narasumber-narasumber di segmen pertama gitu, dan kita akan melanjutkan lagi. Aku akan kembali ke Mas Bushiro dan bertanya soal sebenarnya sejauh ini sudah sebaik apa sih progres pariwisata di Indonesia gitu ya? Apakah sudah senormal dulu ketika sebelum pandemi atau gimana nih kira-kira? Silakan Mas. Iya, kalau secara mau perbandingan ya
di tahun 2021 terutama itu sebenarnya udah terjadi masa recovery. Cuman kalau mau dikasih perbandingan seperti tahun 2019 itu belum di level itu sih kita melihatnya. Jadi masih di level recovery-nya di angka 50-70%. Nah, kita sih melihatnya cuman untuk di beberapa ini ya, beberapa momen tertentu ya, kayak misalkan lagi Nataru kayak kemarin, terus juga kayak lagi long weekend, itu bisa rame lagi gitu. Tapi kalau secara the whole year itu belum sama gitu seperti di tahun kalau kita mau ambil perbandingan 2019 ya. Ya, jadi masih banyak PR sebenarnya, tapi kita lihat kuncinya selama kasusnya itu rendah, terus juga peraturannya dilonggarkan, kita lihat itu momen yang dimana angka pariwisatanya akan kembali naik gitu. Mau itu untuk perjalanan, transportasi maupun untuk yang hotel ya. Dan kita lihat sih kalau secara umum orang-orang sekarang lebih cenderung at least itu kalau untuk liburan pilihannya staycation. Jadi staycation itu emang paling paling Ya, apa ya. ya? Paling gampang gitu. Karena kan kalau Tren baru misalkan ya sekarang staycation. iya, terutama kalau orang-orang urban ya kayak Jakarta gitu butuh healing ke Bogor, ke Woi, Bandung. healing asik. Jadi itu Oke, oke. jadi pilihan gitu biasanya untuk apa namanya sebagai alternatif untuk liburan gitu. Karena kalau mungkin yang sebelumnya kan trennya kalau liburan mungkin ke luar negeri gitu atau kalau destinasi yang jauh kayak mungkin Jogja atau Bali mungkin dirasa masih concern. Biasanya mereka pilih yang lebih dekat-dekat jadi kayak staycation kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, tapi Mas, ini ngomongin soal regulasi lagi gitu ya. Di satu sisi pemerintah kan menghimbau untuk kita nggak kemana-mana nih sebisa mungkin gitu kan. Tapi di sisi lain, industri pariwisata tuh juga perlu loh untuk apa namanya menggerakkan lagi perputaran roda ekonominya gitu. Kira-kira gimana sih cara mensiasati dua hal ini gitu supaya bisa berjalan bersamaan gitu dan tetap saling memberi keuntungan untuk kedua hal ini gitu. Ya mungkin kalau dari saya melihatnya untuk imbauan ini kan sifatnya imbauan. Nah, jadi dan kalau saya lihat beberapa statement sebenarnya nggak secara apa ya? Secara langsung untuk jangan pergi gitu. Mungkin ini kalau awal-awal COVID itu seperti itu ya imbauannya. Tapi sekarang lebih kayak bagaimana bisa kalaupun pergi itu tetap menjaga protokol kesehatan, terus tetap menjaga hal-hal yang supaya tidak tertular virus gitu. Tetap kalaupun pergi itu harus sehat. Jadi itu yang kita juga sarankan juga sih kepada customer kita karena ini kalau kita mau kembali lagi di ekonomi kita bisa naik itu kan agak nggak mungkin gitu kalau mobilitas itu terus dilarang gitu. Jadi mobilitas itu saya rasa itu tetap perlu selama saya rasa kuncinya di itu aja sih di protokol kesehatan. Jadi dan orang yang traveling juga bertanggung jawab gitu atas apa yang akan dia lakukan dan kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang atau kepada destinasi yang dia ingin kunjungi. Kurang Oke, lebih seperti itu sih, Mbak Jihan. setuju banget dan sepakat banget ya memang akhirnya kembali ke tanggung jawab masing-masing gitu bahwa memang untuk supaya semuanya bisa saling jaga, kita semua bisa sama-sama tidak tertular gitu dan angka kasusnya bisa dikendalikan memang harus tertib aturan protokol kesehatan gitu. Oke, thank you Mas Busiro. Aku akan geser lagi ke Mbak Ervi gitu ya. Mbak Ervi, selama masa pandemi ini, kemudian sekarang kan kita beradaptasi dengan masa new normal gitu ya. Boleh dong cerita sudah kemana aja di Paris dan pengalamannya gimana sih di masa adaptasi baru ini?
Kalau saya pribadi masih belum ke luar negeri ya, masih terus di sekitar di semua daerah di Paris, di Prancis Utara, Selatan, Barat, nggak ada masalah sebetulnya, sama aja ya, sama aja dengan kita ada di sini atau di kota lain jauh dari Prancis. Cuman keluarga suami saya yang sudah mulai bepergian ke luar negeri, nggak ada masalah juga. Cuman yang repot itu yaitu yang mungkin tentang formulir administrasi kayak gitu. Untuk bepergian di Perancis nggak ada masalah, vaksinasi atau tidak ada masalah. Itu yang tadi semua bilang adaptasi, kita beradaptasi untuk yang tidak divaksinasi atau dan tidak boleh memasuki beberapa tempat, sepertinya mereka terima saja juga ya. Semuanya karena ada mungkin lebih baik ya, karena tidak harus mengunjungi tempat yang untuk pariwisata yang jauh. Ternyata keuntungannya di sini daerah-daerah Prancis yang ada yang sekitar kita pun bagus, jadi nggak ada masalah kayaknya. Oke. Jadi ya seperti di Indonesia, jadi ada baiknya mengunjungi sekitar kita yang dekat. Nanti tunggu waktunya untuk mengunjungi yang lebih jauh. Betul. Setuju banget, di Indonesia juga gitu sih Mbak Ervi. Jadi kita jadi semakin aware sama spot-spot menarik gitu yang ada di sekitar kita. Jadi nggak melulu harus ke jauh, ke Bali, ke Lombok, kemana. Tapi ternyata di sekitar kita juga banyak loh. Itu pun salah satu berkah pandemi nggak sih? Iya kan? Oke. Nah, Mbak Ervi, kalau menurut sepengamatan Mbak Ervi sendiri, di Indonesia mungkin kan orang-orang Indonesia juga banyak nih yang tertarik atau punya cita-cita liburannya ke Paris gitu ya, tapi sudah seperti dulu lagi atau belum? Atau sebenarnya sudah ada tapi belum sebanyak dulu gitu? Atau gimana Mbak? Banyak turis yang dari Eropa ya, dari Eropa nggak pernah maksudnya sekarang sudah mulai terbuka, sudah mulai banyak saya lihat ya, sudah mulai orang berjalan-jalan. Cuman dari Asia memang belum seperti biasa. Kalau ngelihat yang terkenal daerah Champs-Élysées dulu selalu banyak orang Asia sampai ke tengah jalan gitu, sekarang kosong jadinya. Ya, jadi semenjak pandemi ini berubah ya semua ya, suasana berubah. Dan masih belum senormal dulu ya? Ya, jadi mungkin yang datang ke sini pun kebanyakan karena turis bisnis, kebanyakan ya, bukan turis untuk jalan-jalan bersama keluarga dan sebagainya ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mbak Evi, kira-kira dari turis-turis asing yang masuk ke Perancis itu sendiri gitu ya, atau khususnya ke Paris gitu, kira-kira apa sih kerepotan-kerepotan yang dialami para traveler gitu? Ada nggak yang mungkin pernah sharing langsung ke Mbak Ervi? Aduh, sekarang berubah banget nih dari zaman sebelum pandemi sama yang situasi sekarang. Yaitu yang dibatasi, jadi nggak bisa kemana-mana. Sebetulnya nggak ada masalah ya, selama kita sudah divaksinasi, ada bukti. Mungkin untuk orang Indonesia yang datang ke sini, karena enggak seperti dulu kita ada kebebasan untuk mengunjungi dan dibatasi sekarang. Misalnya kalau untuk mengunjungi museum dan mereka itu terbatas dan dibagi kelompok. Jadi nggak bisa seperti dulu banyak orang gitu, sekarang dibatasi misalnya ya dari jam 10 sampai jam 11. Jadi semuanya ada janjian untuk mengunjungi. Jadi nggak kayak dulu semaunya gitu. Sekarang ambil waktu di kelompok biar tidak
Selalu berkerumun gitu ya. Ya, Oke, oke, oke. terlalu padat di dalam Oke. ruangan. Baik, tapi salah satu catatannya adalah itu ya, selama sudah vaksin gitu, ya Nggak ada bisa masalah. kemana-mana gitu ya, nggak ada masalah ya. Oke, oke. Oke, thank you Mbak Ervi. Aku akan lanjut ke Mas Acel nih. Mas Acel yang sudah ini ya, sudah pernah ke Amerika Serikat, Prancis, Spanyol gitu. Bisa juga dong Mas cerita ke kita sharing soal perbedaan ketika datang ke 3 negara itu tuh apa aja yang dirasakan langsung oleh Mas Acel selama masa new normal ini? Ya. Kalau yang aku rasain sih sebenarnya pasti untuk para wisatawan yang pasti diurusin pertama itu adalah visa dulu ya. Jadi kalau misalkan kayak Amerika itu pada saat itu kalau misalkan buat turis itu masih bisa. Cuman pada saat waktu kemarin ngurus pas Perancis itu memang harus pakai visa bisnis turis dulu sih baru bisa masuk karena sampai saat ini kayaknya tourism belum masuk. Cuman memang perbedaannya yang paling utama itu adalah ini agak sedikit lucu gitu. Kayak ketika kita datang itu yang kadang-kadang gitu aku nggak nyebutin negaranya apa, cuman kadang-kadang ketika kita udah provide administrasi kebutuhan PCR kita misalkan atau misalkan bukti vaksinasi kita gitu, kadang-kadang juga nggak dilihat juga gitu pas udah nyampe gitu di beberapa negara. Cuman cuman karena sekarang udah mulai naik gitu ya tinggi, sekarang paperwork-nya agak ribet terutama ketika misalkan dari Europe dari negara Uni Eropa sekarang udah mulai ribet gitu. Jadi misalkan dari Perancis ke Spanyol gitu. Nah, di Spanyol itu nanti mereka punya semacam seperti aplikasi peduli lindunginya kita gitu di Indonesia gitu. Oke, Nah, ada juga. tiap negara Uni Eropa itu punya masing-masing itu. Nah, kita harus itu tadi adjustment itu ya, menyesuaikan supaya kita tuh pakai aplikasi-aplikasi itu ya. Problemnya adalah memang ya bahasanya tadi kan, jadi kayak kita tiap ke Spanyol beda gitu, ke Prancis beda gitu. Nah itu tapi kita harus patuh dengan itu karena kalau misalkan kita nggak pakai aplikasi peduli lindungi itu kita nggak akan bisa masuk ke restoran, kita nggak sama lah seperti di Indonesia. Fasilitas publik. Fasilitas publiknya gitu. Sama juga seperti waktu pada saat di Amerika juga waktu itu aku berarti tahun 2021 dan bulan Agustus itu ya sama kadang ada beberapa tempat yang kita harus menunjukkan ini, kadang juga enggak gitu. Jadi cuman yang lebih strict memang sekarang ini aturan ditegakkan sih di Eropa sih. Masalah ini gitu ya, terutama kalau nggak salah sekarang itu vaksinasi kartu kan kita juga ada yang expired ya, jadi kita harus ada yang booster, ada yang segala macam gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurutku sangat berpengaruh vaksin tadi ya, gitu. Karena kalau misalkan kita belum vaksin nih, itu akan ribet banget deh di jalan-jalannya apa segala macam itu akan ribet banget. Jadi memang vaksin itu penting banget selama perjalanan. Semua negara punya aturan masing-masing, tapi yang jelas vaksin adalah yang paling utama sih untuk traveler yang ingin pergi keluar negeri ya, terutama gitu. Oke, poin utamanya vaksin ya. Oke. Nah, Mas Acel, terus ada perbedaan soal karantina nggak dari 3 negara itu tadi? Karantina ya. Nah, menariknya sih negara ini nggak ada karantina ya. Terus maksudnya kan pas saat masuk yang penting kita nunjukin PCR kita, terus habis itu yang penting kita udah vaccinated gitu ya. 2 kali vaccinated itu udah boleh masuk gitu. Kecuali kita memang kena nih. Kalau kena itu kita diwajibkan untuk karantina mandiri di rumah 10 hari. Gitu. Oke. Termasuk yang sekarang nih berarti begitu datang udah langsung bisa beraktivitas ya? Yang udah di Paris ini? Yes, udah bisa langsung beraktivitas as long kita punya sih itu tadi peduli lindunginya itu gitu. Kita daftar. Caranya juga sangat simpel ya gitu. Kita tinggal kirimin aja bukti vaksinasi kita di Indonesia terus kita ntar klaim di sini gitu. Ya itu tadi nggak ada peraturan karantina, itu cukup menarik juga sih di negara-negara ini gitu. Terutama pada saat ketiga negara ini nggak ada karantina sih yang aku datengin ya gitu terakhir ini sama sekali. Termasuk permintaan PCR gitu ada juga nggak sih Mas, misalnya mau geser kemana gitu? Atau cukup vaksin aja?
Nah ini juga apa namanya salah satu yang mungkin ini juga bahan knowledge kita gitu sebagai orang di Indonesia bahwa di sini itu PCR nggak terlalu penting, yang terlalu penting itu sebenarnya vaksin ya. Karena setiap ditanya itu selalu vaksin, apapun udah pernah vaksin. Kalau PCR itu even kayak yang aku ceritain, aku kan negara sesama Uni Eropa itu kan Prancis sama Spanyol gitu. Itu PCR nggak ditanyain, antigen itu nggak ditanyain gitu. Yang ditanyain itu selalu adalah vaksin. Jadi memang kalau di sini tolak ukurnya itu memang orang yang divaksin sama yang tidak divaksin gitu, benar sekali tadi kata. Jadi kayak memang orang-orang di sini memang banyak sekali juga yang nggak mau divaksin gitu, dan itu yang jadi masalah baru di sini gitu. Itu sih. Oke, jadi otomatis ke filter gitu ya? Ya, benar, ke filter. Lewat Jadi vaksin gitu. benar-benar di filter orang-orang yang tidak divaksin dengan yang divaksin. Jadi orang-orang yang tidak divaksin ini malah ini lucunya juga kemarin baca berita Nike juga kalau nggak salah akan start memecat pegawai yang tidak vaksin gitu kan. Nah itulah yang terjadi dengan orang-orang di sini gitu ya, sangat keras sekali terhadap masalah vaksin ini gitu, sehingga sekarang juga masyarakat di sini, kalau masyarakat kayak di Indonesia kan udah mulai tuh third dose ya, dosis ketiga. Di sini dosis ketiga juga udah mulai, dan beberapa orang udah ambil dosis ketiga juga di sini gitu. Jadi memang sekarang vaksin ini penting sekali sih. Jadi kalau misalkan buat teman-teman memang harus vaksin tuh penting deh buat travel. Iya, key poinnya di vaksin ya. Oke. Nah sekarang Mas Acel ini sudah hampir 2 bulan gitu ya di Paris. Tapi sudah ada pandangan atau rencana mau geser kemana lagi nih? Rencananya akan langsung pulang ke Indonesia lagi. Oke, kapan tuh Mas? Nanti mungkin dekat-dekat akhir bulan ini sih aku akan kembali lagi ke Indonesia gitu, karena pengen juga tahu nih gimana situasi karantina sekarang gitu kan, karena waktu pada saat itu aku kebetulan ke Eropa ini kan maksudnya lebih banyak back and forth ya, jadi banyak bolak-baliknya gitu. Kemarin itu karantina itu masih 3 hari Mbak, jadi aku ngerasa kayak wah ini oke nih ya, aku berangkat deh. Pas aku berangkat kemarin ternyata berganti lah itu, jadi Berubah 14 lagi. berganti lah sekarang jadi 7 hari gitu. Jadi kan hal-hal seperti ini yang kemarin tuh bikin aku aduh ntar dulu deh pulangnya gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya pulang Pak pengennya dari kemarin kan, cuman memang ya itu tadi pengennya sih ke depan nanti ini harus mulai dipermudah lah buat kita orang-orang yang sering banyak berpergian ke luar negeri untuk urusan kerja terutama gitu. Dan ya mudah-mudahan sih sebenarnya kalau bisa memang varian-varian baru ini kan memang datangnya dari luar negeri gitu. Nah itu perlu pemerintah perlu banyak ini juga sih, tracing masalah itu nih, masalah si karantina ini. Karena banyak sekali negara-negara yang tidak menerapkan karantina, tapi kenapa Indonesia, pertimbangan ini yang kita perlu tahu juga gitu orang Indonesia yang tinggal di luar gitu, supaya kita juga diberi assurement terhadap safety kita, terhadap kepastian kita seperti apa gitu saat kita pulang. Itu juga kan hal-hal yang penting. Kita juga nggak mau menjadi stigma bagi orang-orang yang bilang bahwa kita yang datang dari luar negeri ini pembawa virus gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita pengen juga pemerintah benar-benar concern terhadap kita gitu, karena kita tuh pengen banget pulang, tapi ini aduh karantinanya lumayan agak lama sih gitu aja. Ya harapan Perlu di gitu aja sih.
Iya, balik lagi di ngobrol inspirasi sore-sore. Waduh, maaf banget tadi nge-freeze dikit ya. Ini juga bagian dari adaptasi terhadap ini ya, apa namanya, era new normal kita, teman-teman yang biasa work from anywhere gitu kan, tentunya biasa banget yang namanya soal perkara jaringan. Tapi kita balik lagi di obrolan sore hari ini, kita akan dan masih membahas soal traveling di era new normal. Aku akan balik lagi ke Mas Busyiro. Mas Busyiro, ngomongin soal tren wisata yang akan muncul di 2022 gitu ya. Kira-kira model yang kayak gimana sih sebenarnya akan banyak diminati oleh masyarakat gitu? Oke, jadi tren-trennya ya Mbak 2022 ya. Jadi kalau kita lihat sih secara behavior gitu, ada beberapa behavior shifting yang terjadi gitu. Ini kita udah perhatikan sejak 2020 akhir sampai 2021 bahwa yang satu secara preferensi wisatawan tuh cenderung mencari akomodasi atau fasilitas terkait destinasi yang dia kunjungi itu sudah terjamin atau tersertifikasi CHSE. Jadi kebersihan dan keamanan itu jadi poin penting gitu. Jadi mungkin kalau sebelum pandemi itu kan orang cari murah, cari promo. Nah, di masa sekarang itu nggak jadi yang utama gitu. Jadi yang jadi utama adalah cleanliness itu sendiri gitu. Baru abis itu cari promo. Nah, jadi abis itu dari situ kita lihat juga yang kedua, ada tren-tren yang terjadi adalah road trip ya, terutama kalau di destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi lewat darat gitu, atau misalkan transportasi kayak pakai kendaraan pribadi, pakai bus atau pakai kereta gitu. Nah, jadi itu mereka, terutama kalau kendaraan pribadi ya, itu mereka preferensi seperti itu karena tadi sih lebih bisa merasa lebih aman gitu, karena emang dia traveling dengan kendaraan pribadinya sendiri, terus juga dengan orang-orang yang dia kenal kayak gitu. Jadi road trip ini kita lihat akan tetap ada dan jadi suatu hal yang akan semakin tren gitu di 2022. Terus yang ketiga destinasi, kalau secara destinasi itu yang dicari juga yang lebih outdoor gitu. Jadi destinasi outdoor itu jadi yang dicari. Terus apalagi kalau di Gen Z atau millennials itu mungkin carinya yang hidden gem, dia oke untuk explore lebih jauh gitu, atau yang lebih jarang dikunjungi, hanya untuk melihat atau mengunjungi suatu tempat yang dia rasa belum terlalu banyak orang ke sana gitu, atau not so popular, tapi destinasinya emang bagus gitu. Gitu, iya betul sekali. Nah, yang terakhir adalah adopsi digital. Jadi penggunaan digital teknologi itu akan semakin semakin tinggi. Gitu. Jadi layanan-layanan terkait layanan digital, misalnya kayak booking atau nanti di tempatnya di destinasinya juga sekarang ada beberapa akomodasi tuh yang memberikan layanan sebutannya kayak touchless. Jadi yang kayak gitu-gitu yang lebih memperkenalkan teknologi yang seperti itu akan jadi banyak dicari juga gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kita prediksi, dan ini kita juga udah bekerja sama juga dengan Kemenparekraf dan melihat tren yang sama, dan kita berkomitmen untuk bisa memanfaatkan momentum ini. Halo, oke, thank you banget ya masih gabung di Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi Sore-Sore. Aku akan balik lagi nih di segmen terakhir ya. Aku akan ke Mbak Ervi lagi. Mbak Ervi, mungkin sudah ada rencana pulang ke Indonesia sejauh ini? Pengen ya, atau tahun gimana? ini. Tahun Pengen ini? sekali Wah. semua.
Oh, Cuma jadi udah kelihatan bulan apa mungkin, Mbak Ervi? kalau kita mungkin harus pulang sekitar bulan Juli Agustus selama menyesuaikan dengan liburan sekolah. Itu pun setelah mungkin seperti Mas Axel bilang, mudah-mudahan sistem karantina lebih ringan ya, karena buat kita antara misalnya 15 hari atau 1 minggu karantina sudah hilang waktu untuk untuk traveling buat anak-anak lain sebagainya. Karena waktu kita terbatas, jadi daripada 1 minggu atau 15 hari karantina, ya, seperti hilang Mendingan ya, lama seperti aja hilang gitu waktu ya. di rumahnya gitu ya, Mbak Ervi ya? Iya, apa Betul. ya mudah-mudahan tahun ini lebih semuanya lebih ringan di sini pun. Katanya ada prediksi mungkin kemungkinan akan lebih lembut Landai kasusnya. ya, lebih Mudah-mudahan, suasana. mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya kita berharap semua. Yap. Nah, Iya, oke. Nah, Mbak Ervi, Mas Axel, dan juga Mas Bushiro, ini sekalian aku akan bacain pertanyaan dari pemirsa, dari Sobat Tempo yang udah masuk nih ya. Ini akan ke Mas Acel dulu nih kayaknya. Kira-kira tips supaya aman di pesawat harus kayak gimana? Terus terutama untuk perjalanan jauh di mana kita harus buka masker untuk makan. Nah, kira-kira Mas Acel mungkin boleh nih bagi tips ke Sobat Tempo yang nanya. Halo, Mas Acel? Oh, sorry di mute ya. Halo? Oke. Ya. Udah kedengeran, silakan. Jadi kalau misalkan perjalanan pesawat gitu, kalau misalkan teman-teman memang apalagi perjalanan pesawat yang kita harus tidur di pesawat gitu ya, yang for long time gitu, lama gitu. Kalau emang nyamannya pakai maskernya 2 gitu ya, pakai masker 2 gitu. Tapi yang jelas tetap harus pakai masker kalau dimakan, makan, habis itu tutup lagi pakai masker gitu. Jadi ikutin aja apa yang aturan yang ada di maskapai sajikan gitu, karena itu yang paling benar sih aturannya gitu. Karena kalau misalkan kayak kita kadang-kadang pakai cara-cara kita sendiri gitu ya, cuek, ya resikonya jadi malah lebih tinggi gitu. Karena kan, nah itu tadi COVID itu kan harus ada perlu kerjasamanya satu sama lain gitu. Jadi ya itu tadi kita saling menjaganya melalui itu ya, penjagaan selalu, protokol kesehatan, selalu bawa hand sanitizer, itu udah pasti gitu, karena cuci tangan itu yang penting karena kita banyak megang benda-benda atau hal-hal yang dipegang banyak orang juga gitu. Jadi tolong banyakin kalau misalkan nggak sempat cuci tangan, banyakin semprot-semprot deh. Itu salah satu yang paling menjaga kita sih di perjalanan pesawat ya terutama. Itu sih. Oke. Guys, Sobat Emo semua, sorry banget di tempat aku sekarang kayaknya dari tadi agak bergetar-getar nih. Oh? Agak bergetar, ini orang-orang pada keluar. Sorry aku sambil gerak nggak apa ya. Ini orang-orang pada keluar. Sorry. Oke, sorry. Sudah lebih baik sekarang. Aku masuk lagi. Aku akan ke pertanyaan terakhir lagi. Masih ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Mas Bushiro juga. Ini masih dari Sobat Tempo gitu ya. Soal sebaiknya nih, apakah jalan atau travelingnya itu rombongan dengan operator atau jalan sendiri? Kira-kira plus minusnya apa kalau jalan bareng-bareng atau rombongan dengan open trip sama ketika kita jalan sendiri? Gimana tuh Mas Bushiro? Ya, dua-duanya kebetulan saya pernah punya pengalaman pribadi. Jadi kalau ada plus minusnya, tapi menurut saya yang paling asik emang kalau grup sih, karena di situ kita bisa share cost, kita bisa ada teman jalan juga, kita bisa saling kalau ada yang kita mau difotoin, kita ada seseorang yang bisa fotoin kita. Jadi kalau travel solo mungkin bagi orang yang ingin mencari atau merasa mencari dirinya sendiri gitu kali, mungkin
dengan Butuh kesendirian ketenangan itu buat dia bisa menghindari ya. ya dia bisa lebih paham lagi dengan dirinya sendiri, dengan dia sendiri itu juga dia bisa lebih banyak hal yang dia pelajari terkait kalau misalkan mengalami hal-hal yang perlu dia adjust di sana gitu kan, itu lumayan menantang juga ya kalau travel sendiri, apalagi kalau jauh kayak misalkan ke negara-negara Eropa atau Amerika gitu, yang itu kan beda medannya. Kalau di Indonesia mungkin udah lebih, karena orang kita sendiri, kita juga lebih gampang komunikasi. Jadi kayaknya itu sih perbedaan yang signifikan ya. Tapi kalau dia pribadi, saya lebih suka grup, at least berdua lah itu. Oke. Jadi mau pilih rombongan ataupun mau jalan sendiri selalu ada ininya ya, kurang dan lebihnya selalu ada plus minusnya gitu. Nah jadi kembali lagi ke kalian kayak gimana seleranya, masih pengen yang mungkin ikutan open trip atau masih pengen jalan sendiri gitu, sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Nah sebelum closing aku akan minta masing-masing narasumber nih Mbak Ervi, terus kemudian Mas Busyro dan Mas Acel untuk berikan closing statement 1 kalimat aja lah kira-kira. Dari Mbak Ervi dulu deh, silakan, tentang tema kita hari ini, traveling di masa new normal. Seperti semua orang tanggung jawab sama diri sendiri dan jaga kesehatan, itu aja ya. Kita nggak perlu berhenti hidup hanya karena ada pandemi, atau cuman hati-hati, itu aja. Hati-hati, semua orang harus peduli, tanggung jawab antara diri sendiri dan orang lain, respect, itu aja. Kalau semuanya bisa, kenapa enggak ya? Kita bisa bikin semua kok. Hanya itu aja. Semua balik ke diri kita sendiri. Kalau kita diri kita menjaga, tentu aja akan berdampak ke orang lain gitu ya, Mbak Ervi ya. Betul. Oke, aku akan ke Mas Busyro. Mas, closing statement-nya singkat aja. Ya, kita optimis di 2022 ini kita bisa membangkitkan terutama ekonomi Indonesia lewat pariwisata ya. Jadi kita harapkan hal-hal yang bisa mendukung hal tersebut bisa terjadi, dan kita harapkan kita bisa keluar segera dari masa pandemi ke mungkin masa endemi, jadi lebih bisa pergi-pergi lagi ya gitu. Siap, oke. Terakhir dari Mas Acel, silakan Mas Acel. Ya sih, kalau menurutku buat teman-teman yang emang udah nggak betah tinggal di rumah dan pengen pergi banget gitu keluar negeri gitu, better mungkin di-consider banyak hal ya gitu ya, terutama masalah vaksinnya, karena nggak semua juga sekarang negara bisa menerima visa yang belum divaksin brand tertentu gitu. Jadi harus harus mulai cautious gitu dan mulai banyak riset kalau misalkan memang keluar negeri. Tapi menurut saya kalau misalkan boleh saran gitu, lebih baik lakukan perjalanan domestik aja dan nggak perlu jauh-jauh sih ya, karena namanya resiko orang beda-beda gitu, ada yang mau mengambil resiko yang besar sama yang enggak gitu. Cuman menurut saya kalau misalkan kayak mau traveling gitu, benar-benar do the research more sih, lakukan risetnya dari awal seperti apa supaya kita bisa ya protokol kesehatan otomatis ya, kita cuci tangan segala macam apa, tapi yang jelas riset penting, jangan sampai kita datang ke satu negara itu kita clueless gitu, kita nggak tahu bagaimana aturan yang terjadi di sebuah negara itu apa gitu. Jadi kita perlu banyak riset supaya kita jangan lost, itu aja sih. Oke, semakin banyak riset, semakin banyak hal yang bisa kita persiapkan gitu Mas Acel ya. Oke, sekali lagi makasih banyak untuk Mbak Ervi, kemudian Mas Busyro dan juga Mas Acel sudah bergabung di Ngobrol Inspirasi Sore-Sore hari ini. Mudah-mudahan diskusinya bisa bermanfaat. Tadi tips-tipsnya juga untuk teman-teman yang pengen travel maupun dari domestik maupun ke luar negeri gitu ya. Stay safe semuanya, semoga kita berdoa sih cepat hilang pandeminya gitu, biar kita bisa happy lagi kayak dulu lagi, traveling lagi kemana-mana. Yang pengen pulang ke Indonesia bisa lancar pulang ke Indonesia juga, amin. Dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi makasih Mbak Ervi, Mas Busyro dan juga Mas Acel. Dan untuk pemirsa Sobat Tempo semuanya, jangan lupa untuk selalu mengunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co, serta selalu baca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo Digital setiap harinya.
Yang versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi, berita terupdate, serta acara Tempo selanjutnya. Akhir kata saya Dewi Jihan dan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya Ngobrol Inspirasi sore-sore di lain kesempatan. Dadah, selamat sore. Stay safe semuanya. Buat yang tadi terasa gempa, langsung kita ciao dari bangunan ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Thank you.